potensi masa depan. Bagaimana Bapak barangkali coba lihat bisnis ke sana. Saya tertarik tadi misalnya Aceh yang jadi masalah. Ya. Kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi Aceh itu relatif rendah sekali. Saya tidak tahu apa masalahnya. Salah satu barangkali adalah suasana ekonomi ease of doing business, suasana keamanan tidak terjamin, law enforcement tidak bergerak dan lain-lain yang menyebabkan pertumbuhan ekonominya sangat rendah. Dari situ Bapak Ibu sekalian barangkali kalau pindah ke Medan ini sudah hal yang wajar, ya karena opportunity di sana. Tapi kalau Bapak bisa kembali ke sana, kalau orang Aceh yang bisa kembali ke Aceh, relatif orang Aceh lebih tahu tentang Aceh daripada orang luar. Gitu ya. Jadi barangkali ini potensi masih ada di sana, ya kalau bisa di. Jadi Bapak Ibu sekalian itu gambaran yang kita bicara tentang ekonomi Indonesia. Sekarang saya ingin bicara tentang tadi Ketua Masyarakat Aceh, ini cerita tentang orang Aceh sedikit ya. Kita syukur, saya merasa bersyukur sekali lahir di Indonesia. Saya pikir kita ini semua beruntung sekali lahir di Indonesia. Saya lahir di Indonesia dan besar di Indonesia lah ya, dan karena saya nggak pernah orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat perekonomian sampai dari Solo dan sebagainya. Kemudian apa yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini adalah saya sebagai pelaku eksportir di Pelabuhan Yus Mame Borobudur. Itu khusus untuk produk hortikultura. Itu sama dengan apa yang saya lakukan di Solo selama ini ke 27 tahun yang lalu. Kemudian apa yang saya lihat sekarang, dan saya sudah 7 tahun Pak saya coba, dan kapal saya masukkan sampai hubungan untuk dapat muatan itu jarang sekali, sehingga kita juga membawa kerugian yang banyak sekali. Banyak hal yang ingin kita kemukakan kenapa Pelabuhan Aceh itu tidak maju. Makanya saya coba terus sampai hari ini pun saya masih coba, tapi dengan barang-barang yang terbatas seperti kelapa, halia, kemudian kentang, dan semua hasil-hasil produk pertanian lah yang bisa kita jual ke negeri Malaysia. Apa yang kami lihat sekarang adalah pelabuhan itu fasilitasnya kurang sekali Pak. Kalau Bapak saya tahu dulu pernah menjabat di Belitung, nah tolonglah fasilitas train di Yus Mame tolong diperhatikan. Kemudian jam kerja di Yus Mame juga tidak seperti jam kantor, dia harus buat shift. Nah ini sangat merugikan daripada pihak pemakai pelabuhan, karena kita kalau masuk jam kerja itu kita harus bayar mulai jam 5 sampai jam 11 itu satu orang 120.000. Pada akhirnya kita memang terpaksa harus kos tinggi untuk bergerak di Aceh untuk bisa kita ekspor barang. Nah, apa yang kami harapkan juga seperti yang sebutkan mengenai cold storage itu tolonglah diperhatikan, kalau bisa cold storage itu disediakan satu. Infrastruktur sangat kurang di Yus Mame. Jadi kenapa tidak maju? Kenapa kapal tidak datang ke Yus Mame? Ya banyak masalah masih, termasuk salah satu apa yang saya ceritakan itu. Jadi harapan saya juga kepada kawan-kawan pengusaha di Sumatera Utara yang sudah maju, tolong juga melihat Aceh sedikit, bahwa kami masih ada di sana yang bisa kami untuk tidak terlalu kosong. Pelabuhan Aceh itu bisa keluar apa barang yang bisa kami ekspor, dalam hari kami diajak supaya kami bisa meningkatkan devisa untuk di Aceh. Dan sekarang bank-bank pun sudah bisa menerima LC.
Jadi tujuan kami ya supaya ada balance sedikit antara neraca perdagangan yang selama ini kan kita tahu sendiri paling jomplang ya. Jadi apa yang saya harap Pak Insinyur Sabri, mohon waste daripada byproduct daripada sawit itu sesuai anjuran gubernur, tolonglah bisa kami kerjasamakan dengan Bapak, kita ekspor lewat pelabuhan-pelabuhan Aceh. Kemudian harga ya kita ikut harga pasaran, bukan harga istimewa, tidak. Itu aja kesempatan saya, dan saya akan Pak Sabri akan saya pepet terus sampai itu dapat. Kemudian saya akan buat laporan kepada Pak Gubernur, karena ini adalah dari apa yang dijanjikan. Terima kasih Pak, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya banyak, dan saya seperti Bapak kenal, di Solo ada saya eksportir terbesar hortikultura pada zamannya, dan Bapak pernah sebut bahwa ada orang Aceh yang ekspor timun 16 kontainer per bulan ke Jepang dulu. Dan ingin itu saya lakukan di Aceh, tapi belum bisa. Dan mungkin dengan ada pandangan dari Bapak, mungkin kita bisa menggerak sektor ini, karena semua yang kita mainkan itu adalah sektor petani dan nelayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zulkifli. Silakan Pak Muzakir. Silakan Pak Zulkifli. Mungkin saya akan bisa, walaupun ini saya akan panggil rapat dan melihat apa yang bisa kita lakukan. Menambahkan crane, barangkali apakah mungkin nggak perlu crane yang crane besar, ya crane yang crane ya, mobile itu. Mobile boleh. Kalau crane itu mungkin oke, tapi kemudian barang, apakah cukup banyak nggak barang? Memang faktornya apakah supply side atau demand side. Kalau misalnya saya percaya kepada Zulkifli karena sudah pernah melakukan itu berhasil di Solo, kan? Jadi artinya you punya learning curve yang cukup bagus, kurva pembelajaran yang bagus. Nah, ini barangkali bisa. Yang Bapak cerita tentang jam kerja itu masalah birokrasi, ya. Masalah cold storage. Cold storage barangkali saya tahu supply listrik di Aceh mungkin belum cukup juga. Tapi ini kita akan bereskan. Kalau misalnya ada listrik yang di mana listrik ya? Kalau gas yang dulu cuma gasifikasi itu sudah masuk, maka kan ada beberapa power plant yang milik Arun yang sekarang mati bisa dihidupkan kembali. Itu bisa. LC kita bisa bicara sama Bang supaya penyelesaian yang Bapak ceritakan itu lebih rasanya lebih bisa dilakukan. Tapi keluhan Pak Anwar Daud ini saya sama Ibu Susi untuk fasilitas apa yang diperlukan. Kalau cold storage mungkin belum bisa karena listrik dulu harus kita bereskan. Tanpa listrik nggak bisa ada cold storage. Tapi kalau mungkin fasilitas tentang pendaratan sehingga ikan tuna itu tidak ditarik di lantai begitu. Karena kalau mengirim ke Jepang atau kirim ke Eropa itu standar kebersihan dan standar kesehatan itu sangat tinggi. Ya. Nah, jadi memang ada persoalan di lapangan yang dibereskan. Mungkin Pak Zulkifli bisa membantu atau bapak lain yang punya kode dan bidang ini, kalau pergi ke Aceh. Saya yakin Pak, dengan kita larang kapal-kapal asing menangkap ikan, apalagi yang ilegal, dengan dilarang misalnya kapal bukan prawn, bukan harimau beroperasi, maka tangkapan ikan kita akan lebih banyak. Cuma saya nggak bisa menjelaskan dan menjawab yang pemilih Muzakir itu secara tapi saya pikir kalau bisa kita atasi masalah di lapangan, insya Allah barangkali ekspor tuna di Aceh bisa kembali, bisa kita aktifkan dan bisa jadi kalau Pak Zulkifli belum mau, saya bisa lihat yang di Aceh itu coba dilihat nanti mungkin Pak Zulkifli kalau potensi-potensi yang di Aceh seperti ini bisa kita jadikan akan bagus ya. Kalau di pantai barat itu mungkin kita harus perbaiki pelabuhan. Diketahui misalnya sekarang pemerintah bikin tol laut. Apa maksud tol laut itu? Ada sebenarnya mengurangi biaya logistik. Selama ini ya kapal dari Jakarta ke Medan kapalnya itu paling berapa ratus tius. Nah, dengan kapal besar maka biaya kos pengangkutannya lebih murah.
Jadi Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Sorong. Dengan demikian diharapkan akan melegalize harga, biaya atau harga barang-barang di kota-kota ini dengan diatur oleh kapal besar. Kenapa kapal besar penting? Karena kalian ketahui bahwa ya di tahun 70 sampai sekarang kenaikan harga minyak begitu tinggi, tapi harga kapal, kos angkut kapal itu kalau ke Eropa itu turun justru. Kenapa? Karena pada tahun 70 kapal itu paling banyak bisa mengangkut 300 TEU, 300 kontainer satu kapal. Hari ini kapal besar itu bisa mengangkut 16.000, 18.000 kontainer. Dengan kapal-kapal besar itu biaya angkutnya jadi sangat murah. Jadi transaksi trading perdagangan antara Asia Timur dan Eropa menjadi sangat murah. Sekarang kita kirim barang dari Jakarta ke Rotterdam lebih murah daripada kirim barang dari Jakarta ke Papua. Ya, karena kapal-kapal besar itu. Jadi tol laut itu maka kita perbesar pelabuhan, kita perbesar pelabuhan di Jakarta, di Surabaya. Pelabuhan lain akan diikutin dengan konsep hub and spoke. Pusatnya di Belawan, kemudian kapal-kapal lain, pelabuhan lain akan dihubungkan ke sini. Ya. Nah, dan kemudian akan kita kurangin angkutan dari darat, lewat darat. Karena ongkos darat itu mahal sekali. Mengirim barang satu kontainer di Jakarta ke Banda Aceh lewat darat, itu biaya lautnya itu sudah 20% dari biaya darat. Maka harus kita bereskan dulu pelabuhan. Dan ini bagian yang signifikan yang sedang mau dirubah oleh pemerintah. Barangkali itu aja Pak, ini udah setengah jam 11 malam ini. Kalau Pak ini udah Ibu ketiduran, jadi kita cukupkan sampai sini aja. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang pembicaraan saya berlebihan, barangkali joke saya agak lucu, ya kan? Kemudian kritik saya yang merasa bahwa seolah saya mengkritik, sebenarnya kalau enggak bagian dari concern saya terhadap masyarakat. Terima kasih. Bapak dan Ibu, terima kasih. Mungkin kalimat yang paling berharga yang dapat kita sampaikan kepada Bapak Dr. Sofyan Ajalil yang telah menyampaikan paparan beliau. Dalam semua paparan yang telah disampaikan, yang perlu digarisbawahi, tidak senantiasa kebijakan deregulasi yang dapat menyelesaikan aspek-aspek teknis, namun belum tentu dapat menyelesaikan aspek-aspek kultur budaya. Beliau tadi sangat dalam menyampaikan prinsip karakter sebagai modal bagi pelaku usaha, dan itu menjadi poin yang sangat utama bagi kita semua dalam forum yang terhormat ini. Terima kasih Pak Sofyan atas kehadiran Bapak, suatu dinamika dalam dialog kita. Namun di balik itu terdapat satu kebersamaan sehingga semua para pelaku usaha yang hadir pada malam hari ini berani menyampaikan hal-hal yang teknis kepada Bapak karena mereka melihat nilai tersebut. Terima kasih atas perhatian kita semua. Sebelum saya tutup, kami persilakan Bapak Sofyan Ajalil mengambil tempat di depan untuk menerima citra mata dari Abiko kepada Ketua Kehormatan Abiko Bapak Insinyur Jufli J. Bahruni, didampingi oleh Ketua Dewan Pembina Bapak Irfan Mutiara dan Ketua Umum Dewan Pakar Bapak Riza Mutiara beserta Ketua Dewan Pengurus Bapak Suryadi Nur Nikmat. Tolong diatur posisi untuk foto bersama. Pak Riza samping Pak Jufri, foto bersama. Silakan dibuat barisan yang bagus. Fotografer diambil dengan baik.